Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Rofiatul Adawiyah, dan dua rekan saya, Hamdi Arkan Muhammad dan Alja Safatama. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang pendapatan dan beban. Yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, di awal nih saya jelaskan dulu ya konsep dasar biar kebayang nih pendapatan itu sebenarnya apa. Nah, menurut Kiso, pendapatan itu adalah arus masuk manfaat ekonomi dari aktivitas normal perusahaan dalam satu periode yang bisa meningkatkan ekuitas, tapi bukan dari setoran modal. Nah, jadi sederhananya itu pendapatan adalah hasil dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya nih, ada toko dapat pendapatan dari jual barang, ada bengkel dari jasa perbaikan, atau bisa juga dari bunga dan sewa. Itu adalah beberapa contoh pendapatan. Intinya nih, selama itu menambah manfaat ekonomi dari aktivitas utama, itu termasuk ke pendapatan. Nah, setelah kita paham konsepnya, kita lihat nih gimana sih karakteristik pendapatan ini. Karakteristik pendapatan ini ada 4. Yang pertama ini pendapatan berasal dari aktivitas utama perusahaan. Yang kedua ini sifat arus masuknya bruto, jadi belum dikurangi biaya. Nah, yang ketiga ini pendapatan itu menambah ekuitas pemilik, tapi bukan dari setoran modal. Dan yang terakhir, itu tuh diakui secara akrual, jadi tidak harus menunggu kas diterima. Contohnya nih, jasa kan sudah selesai hari ini, walaupun bayarnya nanti, tetap sudah dihitung sebagai pendapatan. Selanjutnya nih ada proses pendapatan. Nah, pendapatan itu tidak langsung muncul, tapi melalui 2 tahap. Yang pertama nih earning process, yaitu saat perusahaan menjalankan kegiatan dan menghasilkan pendapatan. Nah, yang kedua nih ada realization process, yaitu saat pendapatan itu bisa direalisasikan atau ada kepastian akan diterima. Contohnya nih, kita jual barang hari ini, tapi bayarnya nih minggu depan. Pendapatan kan sudah dihasilkan nih hari ini, ya walaupun uangnya belum masuk. Selanjutnya, kalau udah tahu prosesnya nih, kita bahas gimana sih cara menilai pendapatan. Nah, menilai pendapatan ini ada 4 dasar. Ada biaya historis. Biaya historis ini adalah biaya nilai saat transaksinya terjadi. Yang kedua nih ada biaya kini. Biaya kini ini adalah nilai berdasarkan kondisi yang sekarang. Yang ketiga nih ada nilai realisasi. Nilai realisasi ini adalah nilai yang benar-benar bisa diterima. Yang keempat nih ada nilai sekarang. Nilai sekarang ini adalah nilai dari pembayaran di masa depan. Contohnya nih, kalau misalnya beli mobil nih tapi pembayarannya dicicil, itu biasanya pakai nilai sekarang supaya lebih akurat. Nah, yang paling penting nih dari bagian pendapatannya itu prinsip pengakuan. Jadi kapan sih pendapatan itu boleh diakui? Prinsip pengakuannya itu ada 2, yaitu earned saat dihasilkan dan realizable dapat direalisasikan. Ingat ya, ada 2, ada yang dihasilkan dan dapat direalisasikan. Nah, yang pertama nih, earned atau dihasilkan. Artinya nih, perusahaan sudah menyelesaikan kewajiban. Misalnya nih, barang sudah dikirim atau jasa sudah diberikan. Selanjutnya ini yang kedua, ada realizable atau dapat direalisasikan. Artinya pendapatan tersebut nih bisa diukur nih dengan jelas dan kemungkinan besar akan diterima. Nah, contohnya nih kalau barang sudah dikirim ke pelanggan yang jelas dan harganya ini sudah pasti, walaupun belum dibayar, itu juga sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi
paling intinya ini nih, pendapatan itu diakui bukan saat uang masuk, tapi saat sudah dihasilkan dan dapat direalisasikan. Di bagian ini kita akan masuk ke dalam materi prinsip mempertemukan beban dan pendapatan atau biasa disebut dengan matching principle. Nah, prinsip ini tuh artinya beban tuh harus dicatat pada periode yang sama gitu dengan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan tuh nggak boleh nih asal mencatat pendapatan tanpa mencatat biaya yang dipakai untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada tabel ya. Nah, di dalam tabel ini tuh berisikan 3 cara mempertemukan beban dengan pendapatan. Nah, yang pertama itu ada kaitan langsung atau cause and effect. Nah, di sini penjelasannya yaitu beban diakui bersamaan dengan pendapatan yang dihasilkan. Artinya itu beban tuh punya hubungan langsung dengan pendapatan. Nah, di sini contohnya ada HPP dan komisi penjualan. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah barang nih yang berhasil dijual gitu, maka HPP itu baru diakui sebagai beban. Kenapa? Karena pendapatan dan beban itu benar-benar saling berhubungan langsung. Nah, yang kedua ada alokasi sistematis. Di sini penjelasannya, beban dialokasikan secara rasional ke beberapa periode. Artinya berarti suatu beban tuh dibagi gitu ke beberapa periode secara bertahap. Nah, di sini contohnya teman-teman bisa lihat ada penyusutan aset tetap dan amortisasi. Contohnya itu misalnya nih ada sebuah perusahaan membeli mesin yang dipakai untuk beberapa tahun ke depan gitu. Nah, bebannya tuh pasti nggak langsung dicatat sekaligus kan, tapi dibagi sesuai masa manfaatnya supaya lebih adil dan sesuai kondisi sebenarnya. Jadi kita hitung penyusutannya dulu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada diakui segera atau immediate recognition. Nah, di sini itu artinya penjelasannya beban tidak memiliki manfaat masa depan sehingga langsung dibebankan. Jadi kalau misalnya dipakai kalau misalnya suatu beban tidak memberikan manfaat gitu untuk masa depan. Jadi langsung dicatat sebagai beban saat terjadi. Contohnya itu seperti beban iklan, gaji, administrasi, dan rugi piutang. Karena manfaatnya itu kan hanya dirasakan pada periode itu saja gitu loh, tidak di masa depan. Lalu di sini ada Di sini ada contoh kasusnya gitu. Nah, di sini ada sebuah perusahaan yang melakukan penjualan gitu ya sebesar 150 juta. Dan untuk menghasilkan penjualan tersebut, perusahaan itu mengeluarkan HPP sebesar 90 juta rupiah. Nah, karena ini menggunakan prinsip matching, maka pendapatannya itu dicatat sebesar 150 juta dan HPP sebesar 90 juta juga dicatat pada periode yang sama. Sehingga laba kotor itu menjadi 60 juta rupiah. Baik, ini selanjutnya ada jenis-jenis transaksi penyesuaian atau transaksi penyesuaian itu bisa kita sebut juga adjusting entries ya teman-teman. Nah, transaksi ini tuh teman-teman muncul karena perusahaan itu menggunakan basis accrual. Jadi di mana walaupun kasnya gitu belum dibayar atau belum diterima oleh kita, pendapatan dan beban itu harus tetap dicatat sesuai waktunya. Karena basis accrual sendiri itu dicatat ketika hak itu sudah muncul, bukan saat sudah dibayar atau sudah diterima gitu kasnya oleh kita. Nah, bisa teman-teman lihat di tabelnya, di sini tuh ada 4 jenis utama ya dari transaksi penyesuaian ini. Yang pertama itu ada beban dibayar di muka. Nah, penjelasannya sendiri itu berarti membayar beban untuk periode depan. Nah, artinya itu kayak misalnya perusahaan tuh membayar duluan gitu loh untuk periode berikutnya. Contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti bayar sewa kantor pada 1 tahun awal. Di akhir periode, sebagiannya itu kan harus diubah menjadi beban karena udah dipakai oleh perusahaan tersebut. Makanya di jurnal penyesuaian akhir periodenya itu di debit ada beban dan di kredit ada aset. Bisa dipahami ya teman-teman. Lalu lanjut ke pendapatan diterima di muka. Nah, ini tuh kebalikannya. Jadi kita udah nerima uang tapi jasanya tuh belum diberikan. Contohnya itu ada uang langganan atau uang sewa diterima di awal. Nah, jurnalnya itu bisa teman-teman lihat lagi di table, ada di debit ada utang dan di kredit ada pendapatan. Lalu kita masuk ke yang ketiga yaitu beban accrual. Nah, ini tuh artinya bebannya udah terjadi tapi belum dibayar.
Seperti apa sih contohnya? Contohnya itu seperti gaji karyawan yang masih harus dibayar. Nah, jurnal penyelesaian di akhir periodenya itu ada beban pada utang. Lalu yang terakhir itu ada pendapatan accrual. Nah, ini tuh artinya pendapatannya sudah dihasilkan tapi uang itu masih belum diterima. Contohnya tuh seperti apa? Nah, contohnya itu seperti jasa yang sudah selesai tapi pelanggan tuh belum bayar gitu ke kita atau ke perusahaan. Nah, di jurnalnya itu ada piutang pada pendapatan. Baik, kita masuk ke pendapatan pada saat penjualan. Nah, pendapatan ini tuh biasanya diakui saat penjualannya terjadi atau point of sale. Tapi ada beberapa syaratnya yang bisa teman-teman lihat di PPT. Nah, yang pertama itu ada hak milik, risiko, dan manfaatnya telah berpindah. Berpindahnya kemana? Nah, berpindah itu kepada pembeli karena ini tuh transaksi pada saat penjualan ya, yang dimana itu tuh barang sudah berpindah ke pembeli. Lalu yang kedua itu ada harga jual pasti. Jadi harga jualnya sudah dipastikan harus sudah pasti gitu ya. Lalu yang ketiga ada piutang atau kas dapat diukur. Jadi harus kas dan piutang itu bisa diukur dengan jelas gitu ya. Nah, kalau misalnya ketiga syarat ini belum terpenuhi, perusahaan itu belum boleh mengakui itu sebagai pendapatan. Kenapa? Karena nanti pelaporan keuangan itu bisa menyesatkan, teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh soal pendapatan pada saat penjualan. Di sini ada contohnya PT Sinar Abadi menjual 80 unit laptop kepada PT Cahaya Teknologi dengan harga 4 juta per unit secara kredit dan HPP per unitnya sebesar 2.500.000. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya ya. Kita pertama itu menghitung penjualannya. 80 dikali 4 juta itu menghasilkan 320 juta. Dan kita lanjut ke menghitung HPP-nya. 80 dikali 2.500.000 itu menghasilkan 200 juta. Lalu di bawah ini bisa teman-teman lihat di PPT itu ada jurnal. Seperti apa sih jurnalnya? Di sini ada 2 jurnal ya teman-teman. Yang pertama itu ada jurnal pada saat mencatat penjualan, yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar 320 juta. Dan di sebelah sini itu jurnal pada saat mencatat harga pokok penjualan, yaitu HPP pada persediaan barang dagang. Bisa dimengerti ya teman-teman, bisa dipahami karena soal ini belum terlalu susah. Baik, kita masuk ke beban. Nah, di sini ada konsep beban, teman-teman. Nah, menurut Kiso, beban adalah arus keluar atau penggunaan aset yang timbul dari aktivitas operasional utama entitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas dan tidak terkait dengan distribusi dividen. Nah, simpelnya itu teman-teman, beban itu semua biaya yang dipakai untuk perusahaan untuk menjalankan usaha dan menghasilkan pendapatan. Nah, di sini ada contoh-contoh beban. Nah, di sini contoh beban tuh ada HPP, beban gaji, beban penyusutan, beban iklan, dan pemasaran bunga. Kalau sebuah perusahaan tidak ada pengeluaran atau beban, maka perusahaan itu akan sulit juga nih mendapatkan pendapatan karena pendapatan dan beban itu saling berkaitan satu sama lain. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan karakteristik beban. Yang pertama ada mengurangi laba. Jadi beban itu semakin besar bebannya, maka laba yang didapat akan semakin kecil. Lalu selanjutnya terjadi dalam kegiatan operasional. Jadi beban itu digunakan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Jadi yang memang berhubungan dengan operasional, entah memang beban listrik yang berhubungan dengan mesin-mesin gitu. Lalu dapat diukur dengan uang. Jadi harus dapat dihitung secara jelas. Jadi bebannya terhitungnya harus jelas, dipakainya berapa dan dalam satuan uang atau satuan rupiah lah kalau misalnya kita pakai di Indonesia. Lalu harusnya ada bersifat periodik, jadi dicatatnya per periode, misalkan memang bulanan atau tahunan gitu. Jadi biasanya kalau beban gaji kan dia lebih banyak ke bulanan gitu ya. Kalau misalkan listrik mungkin ada yang tahunan gitu. Tidak memberikan manfaat jangka panjang. Jadi berbeda dengan aset yang memang bermanfaatnya berlangsung dengan lama. Jadi beban itu ya udah bebannya terjadi di saat itu ya saat itu aja. Manfaatnya tidak berlangsung secara lama. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis beban. Jadi yang pertama ada beban operasional. Beban operasional adalah beban semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, termasuk dengan gaji karyawan, biaya sewa, lalu juga biaya pemasaran. Jadi beban operasional itu yang memang berhubungan dengan kegiatan di perusahaan tersebut. Contohnya ada beban gaji, beban listrik dan air, lalu ada beban sewa dan juga beban-beban perlengkapan.
Lalu jenis beban yang selanjutnya ada beban non operasional. Jadi beban ini adalah biaya yang timbul dari aktivitas di luar kegiatan utama usaha dan juga mempengaruhi, tapi dia tetap mempengaruhi laba bersih, tetapi tidak terkait langsung dengan operasional sehari-hari. Misalnya ada beban bunga utang, lalu kerugian dari penjualan aset yang udah lama gitu. Jadi termasuk ke beban non operasional. Jadi segala hal di luar hal operasional yang terjadi di perusahaan. Lalu ada pengakuan beban. Yang pertama ada dengan basis akrual, jadi beban diakui saat hal itu terjadi gitu. Jadi kalau misalkan beban akrual tersendiri itu diakui saat terjadi walau memang belum dibayar. Jadi misalkan contohnya perusahaan menggunakan jasa internet selama bulan Desember sebanyak 2 juta, tetapi pembayarannya dilakukan pada bulan Januari. Beban tetap dicatat sebagai beban Desember karena manfaatnya dirasakan pada saat Desember gitu. Jadi tetap dicatatnya saat bulan Desember tersebut walau memang dia dibayarnya adalah di bulan Januari. Lalu ada fungsi turunan, jadi beban diakui saat kas dibayarkan. Jadi memang dihitungnya saat memang sudah mengeluarkan kas. Contohnya seperti perusahaan bayar biaya kebersihan di kantor nih sebesar 1.500.000 secara tunai dan langsung mencatatnya sebagai beban pada saat pembayaran dilakukan. Jadi memang saat membayar kebersihan kantor tersebut, perusahaan langsung mengakui itu sebagai beban gitu. Jadi dicatat saat memang kasnya keluar gitu teman-teman. Lalu ada jenis-jenis pengakuan beban. Yang pertama beban yang sudah terjadi atau dibayar. Jadi langsung dicatat sebagai beban. Contohnya kayak beban air nih. Kalau misalnya contoh di sini, jadi beban air pada kas itu 250.000. Maksudnya ada beban sudah terjadi tetapi belum dibayar. Itu yang akrual. Jadi kalau yang tadi itu fungsi turunan yang memang langsung berpengaruh pada kas. Kalau ini beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Beban yang masih harus dibayar, contohnya beban telepon yang dibayar sebesar 2.500.000. Jadi beban telepon ini belum dibayar, jadi tetap harus diakui sebagai beban. Jadi di jurnalnya beban telepon pada utang telepon sebanyak 2.500.000. Lalu ada jenis-jenis pengakuan beban yang selanjutnya, ada beban dibayar di muka. Jadi awalnya dicatat sebagai aset, kemudian dialokasikan menjadi beban sesuai dengan masa manfaatnya. Ini langsung dicontoh aja. Jadi perusahaan membayar asuransi kantor untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Pada saat pembayaran, asuransi dibayar di muka pada kas karena memang perusahaan membayar itu untuk 1 tahun ke depan gitu. Lalu penyesuaian setiap bulannya, jadi 24 juta dibagi dengan total masa manfaatnya yaitu 12 bulan. Jadi per bulannya adalah 2 juta. Setiap bulan harus disesuaikan dengan menjurnal beban asuransi. Ada asuransi dibayar di muka. Jadi memang kalau misalkan sudah berjalan beberapa bulan itu kan jangka waktu asuransinya sudah berkurang ya. Dari yang tadi 24 juta dikurang di bulan 2 juta di bulan awal jadi 22 juta gitu. Jadi memang pada setiap bulannya harus selalu disesuaikan. Lalu jenis-jenis pengakuan beban yang terakhir ada beban penyusutan. Jadi beban yang timbul karena penggunaan aset tetap selama masa manfaatnya. Jadi kalau contohnya perusahaan menggunakan kendaraan operasional sehingga nilai kendaraan mengalami penurunan pada setiap periode. Jadi biasanya perusahaan itu sudah menghitung, misalkan dia membeli kendaraan nih, mobil gitu sebesar 120 juta. Nah, beban penyusutan kendaraannya itu dihitungnya per tahun biasanya, misalkan 5 tahun. Per tahunnya misalkan sekitar 20 juta penyusutannya. Jadi setiap tahunnya itu harus dicatat dengan jurnal beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi memang nanti dia akan diakumulasikan gitu penyusutannya selama sampai penyusutannya itu 0 atau habis gitu masa manfaatnya.